Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bung Zazil Fawait. Yap. Mas, jadi apa sih pemilunya memang tanggalnya juga belum pasti kan. Yap. Tapi pencapresan sudah muncul, ini bisa mengganggu juga, apakah bisa mengganggu atau tidak saya tidak tahu. Apa yang dikerjakan oleh partai koalisi untuk tetap agar pemerintah sampai 20 Oktober 2024 itu berjalan smooth? Kalau koalisi yang ada sudah sangat kuat, sudah 70% dan agenda-agenda ke depan tidak ada yang berat. Masalahnya justru di tahun 2024 ketika peralihan kepemimpinan yang baru. Oke. Karena koalisi ini kan ngantar sampai 2024. Oke. Nah, saya melihat tadi tayangan, kalau di tayangan ini dan saya sampaikan tadi, kita jangan terjebak atau tersengat dua kali di lubang yang sama. Yang saya maksud, jangan sampai Pilpres 2024 itu muncul lagi politik identitas karena yang terjadi head to head. Hanya dua pasangan. Hanya dua pasangan. PKB sebenarnya kalau kemarin ada revisi, kita ingin ambang batas presiden itu diturunkan menjadi 15%. Oke. Karena kejadian 20% ini membuat political identitas head to head. Tetapi kan tidak ada revisi. Oke. Nah, maksud saya kami mengajak partai-partai yang ada tentu masyarakat. Karena Pilpres ini ingin mencerdaskan masyarakat sekaligus melahirkan pemimpin yang betul-betul diharapkan dan tidak mengakibatkan trauma sosial. Nah, kalau seperti ini, saya yakin di 2024 makin masih terjadi itu karena komposisinya tidak imbang. Tidak imbang. Ya, maksimal hanya akan ada tiga pasang, normal 2 pasang, di luar itu semua 1 pasang. Nah, 1 pasang lebih abnormal lagi menurut saya di era demokrasi gitu. Tapi bisa terjadi, sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Tetapi ini kemudian apa yang terjadi buat masyarakat 50 juta masyarakat Indonesia untuk nyari pemimpin saja, hanya muncul 1 pasang. Menurut saya itu memalukan partai-partai. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin mengawal lebih baik, maka turunkan ambang batasnya menjadi 15%. Dan itu akan diperjuangkan. Ini masalahnya tidak dibahas. Oh, nggak dibahas. Nah, revisi ini kemudian tidak dilakukan. Oke. Nggak tahu sumbernya dari mana, yang penting nggak dilakukan. Oke. Nah, menurut saya cara agar selamat di 2024 koalisi yang ada dan pemilu 2024 juga memunculkan pemimpin yang kompetitif, menurut saya dan masyarakat makin cerdas. Turunkan ambang batas. Turunkan ambang batas. Oke, Bung Ferry. Jadi gimana Bung Ferry lihat terhadap tawaran PKB agar calonnya lebih banyak, ya turunkan saja ambang batasnya? Ya, menurut saya sekarang pembahasannya apakah cukup punya waktu untuk itu, karena menurut pendapat saya sekarang udahlah, kalau hasil survei yang sementara sekarang ini menunjukkan bahwa nama-nama tersebut tetap berada sebagai calon-calon yang paling memungkinkan mendapatkan dukungan terbanyak, ya PKB harus terima itu menjadi sebuah kenyataan. Kenyataan ya. Iya. Mendukung yang ada ya. Saya cuma bilang jangan tersengat di lubang yang sama 2 kali. Itu Pak Ferry. Saya rasa saya setuju kalau memang bisa bukan hanya 15%, ada pendapat masyarakat yang juga ingin supaya presidensial threshold-nya lebih rendah dari itu, bahkan 0 gitu. Oke. Tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang masih memberikan kepercayaan demikian tinggi kepada Pak Prabowo Subianto. Dan itu sejalan dengan sebenarnya keinginan kami, meskipun sekali lagi Pak Prabowo tentu hari-hari ini sedang berkonsentrasi untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, dan Partai Gerindra sekarang di dalam pemerintahan mendukung apapun yang harus dilakukan demi menjaga situasi di Republik ini lolos dari pandemi dan kemudian kita bisa bangkit lagi bersama masyarakat yang sekarang kena musibah dan terkena dampaknya begitu. Baik, Bung Hugo. Jadi kalau Bung Hugo, apa nih yang harus dikerjakan oleh koalisi pendukung agar transisi ini kemudian smooth gitu loh? Termasuk di akhir-akhir 2023 ketika capres-capres itu sudah bermunculan. Betul. Jadi menuju 2024 kita tahu bahwa agenda pemerintahan ini harus tetap berjalan. Bersamaan dengan itu persiapan agenda politik menuju 2024. Nah, ada beberapa hal yang buat PDI Perjuangan menjaga performa pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin ini penting. Karena itu juga secara politik akan berimbas pada partai itu pasti. Dalam arti kalau performa sampai ujung itu adalah bagus, ini tentu punya efek untuk partai. Karena
bagaimanapun Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan. Dan kemudian hal yang harus diperhitungkan adalah bahwa ya ketika masuk pada agenda politik bersamaan dengan agenda pemerintah, di mana kita tahu bahwa COVID ini masih menjadi satu hal yang harus menjadi perhitungan. Ini jangan sampai kemudian agenda politik ini mengganggu jalannya pemerintahan. Kita tahu bahwa pasti bahwa partai-partai ketika sudah mempunyai calon-calon yang berbeda gitu satu sama lain, ini tentu akan suka tidak suka akan lebih memperhatikan bagaimana memenangkan pemilu di 2024. Nah, ini yang saya kira juga pilkada. Ya, oke, baik. Banyak yang akan PLT kosong. Ya, oke, Bung Saidiman. Ini kan meskipun pemilunya belum ditetapkan ya, tapi tahapan pemilu kan 2023 akan dimulai. Ya. Dan ini Anda lihat soliditas pemerintahnya akan tetap terjaga seperti ini atau udah mulai terpencar-pencar sebenarnya? Saya kira gini, mungkin concernnya adalah tentang bahwa udah mulai muncul nama-nama calon presiden, baik bahkan yang ada di dalam koalisi pemerintahan dan juga yang di luar. Walaupun pemilu masih lama, saya kira itu untuk dari sisi publik itu baik saja sebetulnya. Itu artinya memberikan kesempatan kepada publik untuk mengamati calon-calon sejak awal gitu. Yang kedua sebetulnya ini juga penting buat para calon itu, karena sekarang ini tren di Indonesia ini, sekarang politik kita itu trennya pemilih ini semakin rasional dan muncul cara politik yang lebih rasional juga, politik kerja begitu. Jadi pembuktian kepada publik bahwa calon-calon ini bekerja dan kita temukan di dalam survei selalu ada 3 hal yang menjadi perhatian publik ketika akan memilih. Yang pertama, dia sudah terbukti hasil kerjanya si calon itu. Yang kemudian yang kedua, dia integritasnya teruji, dia tidak diberitakan korupsi misalnya. Dan yang ketiga, dia dekat dengan publik. Jadi 3 hal ini saya kira penting dan salah satu cara pembuktiannya adalah dengan bekerja di posisi masing-masing saya kira. Oke, baik Bung Saidiman, Bung Jazil, Bung Ferry dan Bung Hugo, terima kasih telah bergabung di satu meja. Terima kasih banyak. Mas Budiman. Pemilu 2024 masih jauh. Deklarasi capres secara terbuka akan memberi ruang kepada publik untuk bisa mencermati kapasitas, visi dan perilaku seorang calon presiden. Meski pencalonan presiden tergantung partai politik, visi Indonesia ke depan layak disampaikan siapapun yang berniat memimpin Indonesia. Meskipun sejarah juga mengajarkan visi dan aksi bisa sangat berbeda. Demikian satu meja The Forum malam ini. Pandemi belum berakhir, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menghindari kerumunan dan ikuti program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.